Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya coba membedah peluang partai baru atau partai kecil, apakah mampu menembus 4% parliamentary threshold atau tidak, dan seperti apa peta partai baru dan partai kecil versi PT Indeks Politika Indonesia berdasarkan hasil survei PTIP yang baru-baru ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 November 2021 dengan metodologi multi-stage random sampling acak berjenjang dengan sampel responden 1.220 orang disebar di seluruh provinsi se-Indonesia, sahabat dan sobat IPISO, dengan tingkat kepercayaan survei 95% dan margin of error sekitar 3,2% hingga sampai 5%, sahabat dan sobat IPISO. Kali ini saya fokus pada partai baru dan partai kecil karena sebelumnya saya dengan beberapa pengamat politik telah membahas peta partai-partai besar, seperti apa persaingan mereka untuk menjadi pemenang dan menjadi apalagi dan berebut 2-3 besar. Nah, kali ini sahabat dan sobat IPISO, saya coba membahas berdasarkan hasil survei IP popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas partai baru dan kecil. Sahabat dan sobat IPISO, dalam temuan IP, partai-partai kecil seperti Partai Umat, Partai Gelora, di sini Partai Buruh, Partai Nusantara, Partai Indonesia Terang, Partai Garuda, Partai Indonesia Damai, Partai UKM, Partai Emas, Partai Masyumi, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Prima, dan Partai Berkarya sebagai partai kecil. Ada juga PBB, PKPI, PSI, Perindo dan Hanura yang juga masuk kategori partai kecil karena tidak lolos parliamentary threshold 2019 yang lalu. Sahabat dan sobat IPISO, dalam temuan PTIP, Partai Umat sebagai partai yang didirikan oleh Amin Rais, tokoh bangsa, tokoh reformasi, saat ini popularitasnya masih di angka 17% dan akseptabilitasnya baru di angka 8%-an atau 8,2%. Partai Gelora, partai yang didirikan oleh tokoh dari Sulawesi Selatan, mantan Presiden PKS Anies Mata, popularitasnya berada di angka 24,4% dan akseptabilitasnya 8,4%. Nah, Partai Buruh, popularitasnya sekitar 10%-an lebih, akseptabilitas 2%-an. Partai Nusantara baru 2%-an orang mengenalnya. Partai Indonesia Terang baru 2%-an orang mengenalnya. Partai Garuda sekitar 14% orang mengenalnya karena sudah bertarung, sudah ikut pemilu di 2019 lalu. Partai Indonesia Damai baru 1%-an orang mengenalnya secara nasional. Partai UKM baru 2%-an orang mengenalnya. Partai Pandai baru 2%-an orang mengenalnya. Partai Emas sekitar 6% orang mengenalnya dan orang menyukainya 1,8%. Partai Masyumi 8% orang mengenalnya.
sekitar 3% lebih orang menyukainya. Partai Kebangkitan Nusantara 8% orang mengenalnya dan 3% lebih orang menyukainya. Partai Prima 10% orang mengenalnya dan 3,2% orang menyukainya. Dan Partai Berkarya sebagai partai lama 32% orang mengenalnya dan 8,2% orang menyukainya atau akseptabilitasnya, sahabat dan sobat Ipiso. Nah, sahabat dan sobat Ipiso, saya ingin menyampaikan bahwa untuk bisa bersaing dengan partai besar dan bersaing untuk bisa lolos parliamentary 4%, partai-partai kecil, partai-partai baru harus betul-betul mencermati dan mengejar tingkat popularitas yang maksimal dan tingkat akseptabilitas yang maksimal. Pada penjelasan sebelumnya saya pernah mengingatkan bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh partai-partai baru adalah popularitasnya harus menembus angka minimal 60%. Minimal 60%. Kenapa? Karena untuk mendapatkan 4% suara secara nasional itu tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh partai politik ketika popularitas partai politik itu tidak mencapai 60% atau minimal 60%. Paling amannya partai politik itu harus populer sampai ke angka 75% sampai 80% untuk bisa bersaing sampai ke 4% perolehan elektoral atau lolos PT 4%, sahabat dan sobat Ipiso. Nah, di sini saya melihat bahwa dari partai-partai baru yang muncul yang potensi untuk bisa sampai di popularitas 60%, sementara dalam kajian dan temuan PTIP ini kemungkinan besar baru Partai Gelora dan Partai Umat. Saya melihat ada potensi dari kedua partai ini untuk bisa menembus angka popularitas 60% bahkan sampai 80% karena saya lihat mesin politik dari partai ini cukup hidup dan bergerak dari sekarang, dan saya lihat infrastruktur partai ini cukup bagus, mungkin karena partai ini lahir dari rahim PKS bagi Gelora, di mana Gelora ini memecah kader-kader PKS dan bisa dikatakan memecah sampai 50% kader-kader PKS untuk hijrah ke Gelora, sehingga kader-kader PKS yang hijrah ke Gelora inilah yang membentuk jaringan infrastruktur sampai ke bawah, sehingga Partai Gelora ini bisa dengan cepat menyusun struktural partainya sampai ke bawah, sahabat dan sobat Ipiso. Itu pantauan dan temuan dari PTIP. Begitupun Partai Umat. Partai Umat ini kenapa saya cukup yakin dia bisa menembus angka 60%, karena dia juga adalah pecahan dari Partai Amanah Nasional, Partai PAN, partai yang didirikan oleh Amin Rais dan akhirnya ditinggalkan oleh Amin Rais, dan Amin Rais mendirikan Partai Umat, sahabat dan sobat Ipiso. Artinya ada dasar kedua partai ini dalam bertarung karena mereka memiliki infrastruktur yang sudah lengkap, karena mereka berdiri dengan memecah dua partai besar ya, atau dua partai menengah yang sangat eksis selama ini sejak mereka berdiri di Republik ini, yaitu Partai PAN dan Partai PKS. Nah, yang saya ragu adalah apakah partai-partai lain seperti Partai Buruh, Partai Nusantara, Partai Indonesia Terang, Partai Indonesia Damai, Partai UKM Pandai, Partai Emas, Partai Masyumi, Partai Kebangkitan Nusantara, Prima, dan Partai Berkarya. Kalau Berkarya ini ada dasar. Dia sudah pernah bertarung 2019, cuma memang sampai hari ini baru 32% popularitasnya. Ini yang sangat disayangkan, karena partai ini ada sosok seorang Hutomo Mandala Putra, atau yang lebih populer disebut Tommy Soeharto Putra, mantan Presiden Soeharto, yang menjadi ketua umum dari partai ini. Namun sayangnya partai ini kelihatannya belum mampu memaksimalkan potensi dari keluarga Cendana, dan saya melihat keluarga Cendana pun belum terlalu maksimal dalam membesarkan partai ini di 2019, sehingga Berkarya akhirnya sulit lolos ke parliamentary dan hanya
berada di papan bawah, sahabat dan sobat Ipeso. Nah, kemudian saya melihat di sini ada partai PSI. Partai PSI ini saya lihat partai yang sangat potensi. Ada potensi yang saya bisa lihat dari partai PSI untuk bisa lolos parliamentary threshold, karena saat ini PSI sudah menembus angka 60% popularitas, sahabat dan sobat Ipeso, dan sudah menembus 33,9% asetabilitas atau angka yang cukup bagus untuk tahap awal sebagai tingkat pengenalan dan kesukaan untuk bertarung menuju 2024. Kemudian partai Perindo pun sudah menembus angka 60% popularitas dan asetabilitas Perindo lebih rendah sedikit dari PSI, hanya 20,5%. Namun dengan bermodalkan 60% popularitas, saya pikir ada ruang yang cukup terbuka bagi partai PSI dan juga partai Perindo untuk bisa bersaing dengan partai-partai menengah seperti PAN, P3, PKS, dan Nasdem untuk bisa bersaing memperebutkan PT 4% 2024, sahabat dan sobat Ipeso. Partai Hanura, karena ini partai lama, sudah pernah menembus PT 4%. Sekarang popularitas Hanura berada di angka 62%. Namun ketika kisru internalnya tidak mampu dia selesaikan, mungkin partai ini pun akan kembali kesulitan untuk menembus 4 besar kalau tidak segera memperbaiki mesin politiknya dan menyelesaikan konflik internal dari partai ini. Sahabat dan sobat, itulah popularitas dan asetabilitas dari partai kecil dan partai baru yang ditemukan oleh PTIP dalam temuan risetnya yang dilakukan baru-baru ini. Baik, saya lompat ke elektabilitas partai-partai. Pada temuan partai PTIP untuk elektabilitas saat ini partai kecil dan partai baru. Untuk partai kecil, saya mulai dari Hanura. Hanura saat ini berada di angka 1,8%, sahabat dan sobat Ipeso. Kemudian Perindo 1,2%, PSI 2,3%. Ini angka yang cukup bagus bagi PSI, sebuah star yang sangat positif bagi PSI dengan angka 2,3% ini. Nah, PKPI baru star di angka 0,5%. PBB 0,5%, Partai Gelora 0,5%, Partai Umat 0,5%, sahabat dan sobat Ipeso. Nah, kemudian partai-partai baru, Partai Nusantara 0,0%, artinya dari 1.220 responden yang diturunkan oleh PTIP, tidak ada satupun responden yang menyebut Partai Nusantara. Partai Indonesia Terang, Partai Garuda. Partai Garuda ini ada 0,2%, artinya dia muncul dalam temuan riset elektabilitas dari PTIP, sahabat dan sobat Ipeso. Kemudian Partai Indonesia Damai, Partai UKM, Partai Pandai, Partai Emas. Partai ini pun belum terekam secara elektabilitas, sahabat dan sobat Ipeso. Artinya partai ini harus betul-betul menggenjot popularitas, asetabilitas sehingga bisa segera mendapatkan dukungan atau tingkat keterpilihan secara elektabilitas. Partai Masyumi sudah mulai terekam dengan 0,2%. Partai Kebangkitan Nusantara sudah mulai terekam dengan 0,2%. Partai Prima sudah mulai terekam dengan 0,2%. Partai Berkarya 0,5%, sama dengan PBB, PKPI, Gelora dan Partai Umat, sahabat dan sobat Ipeso. Nah, dan kalau dilihat dari komposisi dukungan elektoral saat ini, kenapa partai-partai seperti Partai Nusantara, Indonesia Terang, Partai Garuda, Partai Indonesia Damai, Partai UKM Pandai, Partai Emas, Partai Masyumi, Partai Kebangkitan Nusantara, Prima, Partai Berkarya, itu belum maksimal elektabilitasnya? Tentu alasan paling rasionalnya adalah karena popularitasnya masih sangat rendah, dan tentu elektabilitas akan ikut ketika popularitas maksimal, asetabilitas maksimal, maka percayalah, maka elektabilitas pun pasti akan ikut.
Namun ketika misalnya popularitas yang masih sangat rendah, asetabilitas yang masih sangat rendah, maka mustahil dan sulit bagi partai itu untuk mendapatkan dukungan elektabilitas. Sahabat dan sobat Ipiso. Baik, saya melihat di sini sahabat dan sobat Ipiso, Partai Gelora dan Partai Umat ini dan Partai PSI, kemudian Perindo Hanura, 5 partai ini akan mampu untuk menyaingi atau bersaing dengan PAN dan P3 dan PKS. Karena saat ini PAN itu baru di angka 3,2%, P3 baru 3,5%, PKS 4,1%. Artinya dari temuan survei IP pada bulan November ini, baru partai PKS yang tembus 4,1% atau angka untuk lolos parlemen trisor. Sementara P3 dengan angka 3,5 itu belum sampai 4%, artinya masih sangat rawan sahabat dan sobat Ipiso. Juga PAN yang baru 3,2%, artinya masih sangat rawan. Nah, ada peluang bagi PSI di sini yang sudah menembus angka 2,3%, Perindo 1,2%, dan Hanura 1,8%, untuk bisa bersaing mengejar PAN, P3, dan PKS. Dan tentunya Partai Umat dan Partai Gelora pun ada potensi bisa mengejar, asalkan syarat utama yang mereka harus penuhi yaitu popularitas minimal 60% dan sebisa mungkin bisa menembus angka 80%. Karena untuk bisa mendapatkan 4% itu sahabat dan sobat Ipiso sangat mustahil ketika partai itu tidak dikenal secara maksimal atau tingkat popularitasnya tidak bisa menembus angka 60% dan asetabilitasnya tidak bisa menembus angka 40%, maka partai itu akan sulit untuk mendapatkan dukungan sampai 4% PT parlemen trisor sahabat dan sobat Ipiso. Nah, inilah gambaran terkait peta partai kecil dan partai baru, hasil temuan PT IP yang dilaksanakan pada survei tanggal 1 hingga 10 November tahun 2021. Nah, semoga ini bisa menjadi gambaran sementara atau dasar bagi partai-partai kecil maupun partai baru untuk memulai kerja-kerja politiknya. Ini waktu masih cukup panjang bagi partai-partai baru untuk bisa mengangkat popularitasnya yang baru 10%-an, bahkan di bawah 10%-an, untuk bisa menembus angka minimal 60% dan sebisa mungkin dimaksimalkan sampai 80% masyarakat Indonesia mengenal partai-partai bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sahabat dan sobat Ipiso. Dan ada ruang yang terbuka seluas-luasnya bagi Partai Umat, Partai Gelora, Perindo, PSI dan Hanura untuk bisa bersaing dengan partai menengah atau papan tengah seperti PAN, P3, PKS secara perolehan elektoral, karena jarak elektoral di antara mereka masih sangat terukur, masih sangat dinamis. Nah, tentu ini menjadi PR juga bagi partai menengah seperti PAN, P3, dan PKS untuk segera berbenah dan memperbaiki kembali mesin politiknya yang cukup terganggu dengan beberapa faktor, misalnya PAN dengan terpecahnya dengan munculnya Partai Umat, PKS dengan terpecahnya dengan munculnya Partai Gelora dan P3 setelah dirundung duka atas ketua umumnya, dan saat ini baru kembali untuk bangkit dan bisa kembali mempertahankan lolos PT 4% sahabat dan sobat Ipiso. Demikianlah penjelasan dari saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Semoga ini bisa menjadi edukasi dan menjadi data, apalagi rujukan untuk sahabat-sahabat dan sobat-sobat Ipiso, terutama kader-kader partai kecil maupun partai baru yang bisa melihat dan menonton penjelasan saya di Ipiso Rumah Edukasi. Sekian dari saya, Swadi Idris Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.